wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, hidayah, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa bersua dalam kegiatan kultum menjelang buka puasa. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, tentunya kalian masih semangat untuk menanti saat berbuka puasa. Tidak lupa, salam dan solawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam yang gelap gulita, kepada alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, ibu bapak yang hebat yang juga soleh dan soleha, pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pintu Tengahnya Surga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masyir. Quran surat Luqman ayat 14. Dan disebutkan juga di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu terdapat 5 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang tadi Bu Guru bacakan, yang pertama adalah Quran surat Al-Luqman ayat 14. Tentunya kalian sudah hafal. Yang kedua adalah Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan tentunya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Nanti silahkan anak-anak buka Al-Qur'annya sembari menanti berbuka puasa. Apa hikmah yang ada di dalam Quran surat Al-Luqman tadi? Bahwa kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kita berterima kasih, bersyukur kepada orang tua kita. Nah, kemudian kandungan dari ayat Quran surat Al-Isra yaitu kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, kenapa kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita, atau lebih terkenalnya dengan birrul walidain? Nah, anak-anak Bu Guru, coba kalian ingat, yang namanya ibu ketika mengandung kalian selama 9 bulan, ya 9 bulan dengan kesusahan, miring kanan susah, miring kiri susah, apalagi tengkurap tentunya lebih susah lagi. Kemudian ditambah menyusui kalian selama 2 tahun. Jadi anak-anak Bu Guru, tentunya kalian itu mengingat betapa berjasanya seorang ibu. Nah, kemudian bagaimana seorang bapak? Seorang bapak, dia itu mencari uang untuk kehidupan anaknya, membeli susu, membeli beras, dan lain sebagainya. Belum lagi ketika dia mensekolahkan kalian dari tingkat dasar, bahkan dari TK sampai mereka menjadi orang. Mereka menghidupi banyak anak. Nah, coba anak-anak Bu Guru, kalian yang namanya orang tua kita itu menghidupi anaknya yang banyak, itu mampu. Mereka mampu menghidupi anak yang begitu banyak dengan kekuatan mereka. Tetapi anak yang banyak belum tentu bisa menghidupi 2 orang tua. Iya apa tidak? Nah, betul apa tidak?
ibu bapak yang soleh dan soleha. Nah, ketika kita itu berbakti kepada mereka, maka Allah akan menghadiahkan kepada kita yaitu pintu tengahnya surga. Anak-anak Bu Guru, tentunya kalian tahu yang namanya pintu-pintu surga itu banyak sekali. Salah satunya ketika orang yang berpuasa, maka akan diberi masuk ke dalam babu royan atau pintu royan. Orang yang bersedekah, maka dia akan masuk ke dalam pintu sedekah. Nah, orang yang berbakti kepada orang tua, maka dia itu akan masuk ke dalam pintu tengahnya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua adalah pintu jannah yang paling tengah. Terserah kalian mau mengabaikan ia atau mengambilnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Nasai. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, celaka kalian, celaka kalian. Para sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yakni orang yang mendapatkan salah satu di antara mereka, maksudnya orang tua yang berusia lanjut, tetapi mereka masuk ke dalam neraka atau tidak bisa masuk ke dalam surga. Hadis ini riwayat Muslim. Anak-anak Bu Guru, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tidak berbakti kepada orang tua itu tidak bisa masuk lewat pintu surga bagian tengah? Nah, tentunya kalian tahu yang namanya durhaka kepada orang tua atau tidak berbakti kepada orang tua adalah dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah. Nah, orang yang seperti apa yang tidak masuk ke dalam jannah, yang sudah ada orang tua di dalamnya, walaupun hanya satu, bisa bapak, bisa ibu, ya mereka sudah tua renta, itu adalah ladang surganya kita. Tapi mereka mengabaikannya. Kenapa? Yang pertama itu adalah tidak berbakti kepada mereka. Ya, tidak berbakti kepada mereka. Tentunya kalian itu sudah tahu apa makna berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua itu mengabaikan kata-kata mereka. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu tidak pernah dianggap atau diabaikan. Orang tua memerintahkan, nak, sahur, kalian diam saja. Malah ketika bangun, kalian itu malah marah. Kemudian yang ketiga, kalian tidak berusaha untuk membuat hati mereka menjadi senang. Nah, ayo anak Bu Guru yang soleh dan soleha, yang sering sekali Bu Guru itu berikan ke kalian, buat ibu bapakmu selalu senyum. Jadi berusaha kalian supaya hati mereka itu senang. Kalian itu menjadi qurrata ayun bagi mereka. Dan yang keempat, Bu Guru ambil 4 saja, kalian itu tidak pernah mendoakan mereka. Bu Guru sudah wanti-wanti ketika habis sholat, dimanapun kalian berada, ingat, berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua itu adalah keharusan pada diri kita. Ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti selanjutnya masih banyak, karena ada 9 ya, ada 9 ciri orang yang tidak bisa masuk ke pintu tengahnya surga. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, ibu bapak, pemirsa channel SD Muci yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kata, marilah kita itu bernyanyi ya. Kita bernyanyi untuk orang tua kita, terutama ibu, supaya menambah kedekatan kita kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Begitu besar jasa mereka kepada kita. Ini anak-anak guru dihafalkan ya, tentunya kalau anak kelas atas sudah hafal. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 9 bulan ibu mengandung,
dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui tanpa merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas intan permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Berbaktilah kepada mereka, insya Allah mendapat surga. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Janganlah kita durhaka padanya, di akhirat mendapat siksa. Ya, tentunya kalian nanti hafalkan. Nah, anak Bu Guru yang soleh dan soleha, selamat berbuka puasa. Jangan lupa berdoa. Ya, masih ingat doanya? Dhahaba dhama'u wabtalatil auruku wasabatal ajru insyaallah. Bu Guru akhiri, apabila banyak kata yang salah, itu datangnya dari Bu Guru. Dan kalau ada yang betul, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.